Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu, silakan masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah memenuhi undangan ibu untuk hadir ke ruangan BK kita yang tercinta ini. Ibu berterima kasih karena anak-anak ibu sudah antusias masuk dengan sangat baik, dengan tertib, lalu duduk dengan tertib juga. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita baca doa dulu agar diberkahinya kegiatan kita dan lancar untuk kedepannya. Boleh mungkin dipimpin untuk satu orang. Saya Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Nak. Nah, sebelumnya apakah sudah kenal dengan Ibu? Belum. Oke, kalau begitu kita kenalan dulu ya biar kegiatan kita semakin seru ke depannya. Nah, jadi nama Ibu Sela Saskia, Ibu sebagai guru BK di sini yang mengayomi semua anak-anak Ibu tanpa terkecuali. Nah, sekarang gantian ya, sebutkan nama, kelas, dan hobi. Boleh dimulai dari sebelah kanan dulu. Hai teman-teman. Hai. Kenalkan, nama saya adalah Aini. Biasa saya dipanggil Aini. Saya dari kelas 3 IPA 1. Hobi saya berolahraga. Kemudian perkenalkan, nama saya Ina Amalia. Saya dari kelas 2 IPA 2. Hobi saya nonton drama. Hai semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Rina Rani. Biasanya dipanggil Rani. Saya dari kelas 2 IPA 2. Hobi saya itu membersihkan rumah. Hai semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya bernyanyi. Suaranya bagus ya. Bagus ya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya cuma Ayu aja sih nama saya. Hobi saya tuh mendengar musik dan saya dari kelas 11 IPA 3. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Usma Anung. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Nova Aurenda. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya bernyanyi. Sama kayak saya ya. Nanti bisa duet. Satu tempat les tuh. Oh, gitu. Oke, selanjutnya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dia Afrija. Biasanya dipanggil Rija. Saya dari kelas 2 IPA 2. Hobi saya memasak. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Mira Santika. Saya dari 12 IPA 1. Hobi saya itu mendengar musik, tapi saya tidak bisa bernyanyi. Wajar ya. Oke, karena kita udah kenalan nih, jadi suasananya makin hangat kan, jadi seru nih. Pastikan anak-anak ibu saling mengingat sama teman-teman lain sehingga makin akrab. Nah, sebelum masuk ke tahap selanjutnya nih, gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Boleh dong diceritain apakah hari ini ada yang membuat marah, kesal atau gimana, atau hari ini senang, terus gurunya mengajarnya juga seru, apakah makanan kantin enak? Boleh cerita apa aja? Gimana? Saya hari ini merasa sedih, Bu. Iya, kenapa? Karena tadi pagi itu mama saya marah-marah. Jadi saya merasa kecewa. Kenapa Mama Mira marah? Karena kemarin saya nggak buat tugas, jadi tugasnya menumpuk. Tadi malam saya begadang, Bu. Jadi buat tugasnya sudah menumpuk, baru saya buat. Jadi mama saya marah, Bu, karena saya nggak cukup tidur. Jadi Mira merasa kecewa tadi ya karena Mama marah ya. Oke, nah tujuan kita di sini adalah untuk
adalah untuk mengeluarkan rasa amarah itu kita analisis ya. Oke, nah jadi kegiatan kita pada hari ini namanya konseling kelompok. Nah jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan yang mengumpulkan beberapa anggota dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan satu masalah dengan tujuan yang bersama. Nah, jadi konseling kelompok ini memiliki asas-asas tertentu yang wajib dipenuhi, seperti misalnya asas kerahasiaan. Nah, apa sih asas kerahasiaan itu? Nah, asas kerahasiaan itu adalah apa yang bersifat informasi dan bersifat informasi pribadi di sini biarkan di sini dan tetapkan di sini, tidak boleh dibawa ke luar ruangan apalagi diceritakan oleh orang lain gitu. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, jadi anak-anak ibu wajib untuk saling terbuka di sini karena kita kan mau menganalisis suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, jadi kita harus benar-benar menuntaskannya dengan detail. Lalu ada asas kesukarela. Nah, anak-anak ibu dapat membuka suatu masalah yang anak ibu hadapi secara sukarela kepada ibu dan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, waktu yang kita punya untuk melakukan kegiatan ini adalah 25 menit. Oke? Nah, sebelum masuk ke tahap yang lebih serius nih, gimana kalau kita ice breaking dulu supaya suasananya lebih seru lagi nih. Gimana? Oke, jadi ice breaking yang akan kita mainkan adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Perhatikan ya, jika ibu bilang pagi maka tepuk sekali, jika ibu bilang siang maka tepuk 2 kali, jika ibu bilang malam maka jangan tepuk. Oke? Kalau ada yang salah Bu, gimana? Gak apa-apa, kita kan seru-seruan aja nih supaya makin akrab, jadi gak apa-apa ya. Oke, ibu gak buat ya, kalian yang mulai. Oke? Dengarkan. Pagi, siang, malam, siang, malam. Lagi. Oke, lebih fokus lagi ya, Mira. Lalu lagi ya. Pagi, malam. Ini gak mau. Oke, sekali lagi atau bagaimana? Sekali lagi, Bu. Fokus ya. Akhir ya, lebih cepat. Malam, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, tenang ya, udah mulai fokus semuanya ya. Oke, jadi Ibu dengar dari wali kelas dan beberapa sumber informasi lainnya bahwa anak-anak Ibu di sini mengalami stres dan kecemasan dari berbagai masalah tertentu. Apa ya? Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih stres dan kecemasan itu, ada yang tahu? Belum. Jadi stres itu adalah ketika suatu beban melebihi kesanggupan kita. Misalnya kita sanggupnya 2 nih, tapi beban kita 4, itu kan bisa membuat kita stres ya. Nah, kalau kecemasan itu adalah suatu perasaan khawatir, takut dengan level yang sudah berlebihan gitu. Nah, jadi anak-anak itu semua mengalami masalah ini. Benar begitu? Iya. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah untuk menyelesaikan itu, untuk menganalisis itu, memberikan pemahaman atas kenapa itu terjadi gitu. Nah, dengan apa caranya? Bagaimana? Nah, kita akan melakukan art therapy. Nah, jadi ada yang tahu mungkin art therapy itu apa? Nah, jadi art therapy itu adalah dari arti katanya, art itu seni, terapi itu adalah terapi. Nah, jadi art terapi itu adalah terapi, melakukan terapi melalui seni, bisa dari musik, dari puisi misalnya, dari gambar. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah gambar. Jadi anak-anak ibu akan
ibu berikan kertas, lalu nanti akan menggambarkan semua masalah anak itu ke dalam situ. Jadi apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk meregulasi emosi. Misalnya kita meluangkan emosi lalu kita akan analisis. Iya benar. Iya. Ibu. Oke, ibu akan bagikan kertas dan alat tulisnya untuk anak-anak menggambar dengan waktu 5 menit ya. Iya Bu. Bu, ini boleh gambar apa aja? Iya boleh. Ibu kalau nggak bisa menggambar gimana? Nah, jadi art terapi ini yang kita lihat bukan bagus atau tidaknya, tapi yang kita lihat benar gambar bumi dari yang Aini lakuin. Jadi nggak apa-apa ya. Iya, dibagikan ya. Bu, kalau gambarnya nggak pakai warna boleh? Boleh. Cukup kertasnya, coba lihat. Cukup ya. Baik, silakan dimulai dengan waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah hampir selesai? Iya Bu. Oke, kerjakan dengan tenang ya kan?
Oke, apakah sudah selesai semua? Dikit lagi. Oke, boleh lanjut ya. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana perasaannya setelah menggambar sebelum? Seru dan juga lega, Bu. Satu ya. Gimana nih? Masa lega gitu ya. Itu bagaimana? Merasa lega, Bu. Itu tadi fokus sekali ya, karena gambarnya terlihat sangat detail ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita analisis gambar anak ibu secara satu persatu ya. Dimulai dari Aini dulu. Silakan Aini. Bagus ya, rapi. Oke, jadi boleh diceritakan Aini bagaimana gambar Aini? Dari gambar ini saya menuangkan yaitu saya sedang stres dan cemas, di mana saya dituntut untuk kerja setelah sekolah sama orang tua saya, tapi saya ingin melanjutkan kuliah untuk mengejar cita-cita saya. Tapi saya bingung gitu gimana untuk bicara sama orang tua saya gitu, atau gimana cara mengatasi stres saya gitu. Baik, selanjutnya Saya rasa Bu, apakah ada solusi untuk Aini bagi saya Bu? Ya. Kalau menurut saya, Bu, Aini harus berkomunikasi dengan orang tuanya terlebih dahulu agar mendapatkan menemukan solusi yang tepat. Ya, benar sekali ya kata Ayu. Jadi yang Ayu bilang tadi adalah Aini berkomunikasi dengan orang tuanya secara lebih mendalam mungkin ya. Kalau anak-anak sekarang biasa sebutnya TikTok, ya enggak? Iya, Ya, Bu. ya kan? Nah, oke, bagaimana selanjutnya? Jadi di sini saya gambar ini menggambarkan anak saya Bu. Di mana banyak sekali tekanan dari berbagai arah. Nah, jadi sekarang ini saya menemukan Bu karena banyak tugas dan juga dari berbagai macam pelajaran. Saya merasa kayak kerja dan tulis selesai dari tugas ini ada tulis yang lain lagi. Jadi saya nggak ada waktu untuk istirahat Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, ketika suatu tanggung jawab melebihi dari kemampuan kita ya. Silakan ya. Menurut saya bukan, Irna sebaiknya membuat timetable Bu, di mana dia bisa mengatur jadwalnya untuk belajar, untuk bermain, beristirahat, gitu, bahwa tidak merasa dikejar-kejar dan merasa bingung. Benar sekali kata ini. Irna bisa menerapkan manajemen waktu dengan menggunakan timetable. Dalam timetable tersebut, Irna bisa inputkan beberapa hal, misalnya seperti kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu untuk istirahat, karena istirahat itu merupakan dari belajar itu juga. Karena kalau kita nggak punya tenaga, nggak punya kemampuan untuk belajar, apa yang kita pelajari itu tidak akan masuk, ya. Jadi istirahat itu penting, merupakan kewajiban yang sudah seharusnya kita miliki. Jadi buatlah kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk tugas, kapan waktu untuk sekedar me time. Misalnya tadi Irna hobinya nonton drama, itu bisa juga untuk mengurangi stres, asalkan ditonton sesuai dengan yang baik gitu ya.
Oke, selanjutnya. Hampir sama ya kayak yang sebelumnya, cuma tapi permasalahannya ini Bu, stres ujian kan kami ada ngaji malam di rumah. Jadi di tempat ngaji itu ada diajarkan ujian juga, diajarkan pas di sekolah pun ujian, jadi kayak bentrok tuh, di ngaji pun ujian, di sekolah pun ujian, jadi kayak bingung mau belajar yang mana nih gitu. Menurut kami apakah timetable tadi bisa nggak? Bisa Bu, bisa kayak sama si saya kemarin bisa bisa. Jadi Irna sama Rami bisa nih kerjasama untuk buat timetable gitu ya. Teman-teman yang lain juga bisa dong gitu, saling dukung satu sama lain ya kan ya Bu. Oke, makasih Rami. Selanjutnya Ya Bu, kalau saya gambarnya ini menggambarkan saya tuh Bu takut dengan sulit menyesuaikan diri saya Bu dengan lingkungan baru, apalagi di sekolah Bu kan. Jadi di sini kan saya murid baru Bu, jadi saya sulit menyesuaikan diri saya tuh dengan lingkungan sekolah. Dan saya tuh Bu merasa saya tuh kayak orang asing. Saya tuh merasa orang-orang nggak peduli dengan saya Bu. Habis itu dan teman-teman yang lain pun sudah dekat dengan teman-teman mereka, dan saya sendirian gitu Bu. Dan saya tidak tahu mau mulainya dari mana gitu Bu. Baik, berarti kan Zakia coba aja dulu ngomong. Itu cuma Zakia aja yang aku takut mulai ngomong duluan. Nanti salah juga salah ngomong gitu kan, padahal mungkin apa yang ada di pikiran Zakia itu nggak nyata, nggak ada mungkin nggak kejadian gitu, cuma pikiran negatif itulah yang ada dalam pikiran Zakia aja. Iya, overthinking itu ya, takut ya. Iya. Nah, kata Rahmia itu bisa jadi gestur negatif pada diri kita sendiri. Nah, cara untuk menghilangkan itu bisa dengan menanamkan self-talk positif terhadap diri sendiri. Jadi, tanamkan selalu afirmasi positif kepada diri, sehingga apa yang kita lakukan juga terrealisasikannya itu positif, gitu saja. Nah, misalnya sebelum mulai berkata kepada diri sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya layak dihargai, saya pantas untuk berada di sini, karena yang kita lakukan adalah hal baik juga gitu kan. Jadi dia bisa menanamkan serta positif terhadap diri sendiri, seperti yang dikatakan. Oke, selanjutnya Jadi ibu gambar saya, nah di mana di sini saya menggambar itu. Nah, di mana di bagian dada ini saya mewarnai warna merah dan ungu. Nah, warna merah ini menggambarkan rasa jantung saya yang begitu cepat dan rasa duduk saya pun. Kalau warna ungu ini saya pilih warna ungu ini karena menggambarkan rasa takut saya. Sedangkan ya garis yang bertabrakan ini menggambarkan isi kepala saya yang sangat satu dan tidak fokus. Saya tuh kalau misalnya maju ke depan kelas tuh, saya merasa cemas dan takut Bu. Kadang kalau maju ke depan kelas tuh saya tidak fokus, hilang semua apa yang mau saya sampaikan Bu. Jadi saya tuh kurang percaya diri Bu ketika maju di depan kelas ya. mirip-mirip ya dengan Zakia. Menurut Ayu nih, bagaimana dengan resep positif yang Ibu bilang dan Rahmi sampaikan tadi? Apakah bisa diterapkan atau mungkin ada solusi lain dari teman-teman? Bagaimana? Silakan. Menurut saya Bu, Ayu bisa berlatih berbicara dengan cermin Bu dan melihat ekspresi dirinya sendiri untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi saya harus berbicara dengan Dengan bercermin itu kan melihat diri sendiri kan juga nanti berarti sebaiknya nanti ekspresi saya begini, gestur tubuh saya begini gitu, lalu yang saya ucapkan nanti begini gitu. Jadi nah sampai di sana ketika nanti mau maju nih biar nggak lupa lagi, bisa nih dengan mengatur nafas gitu, dengan jadi kita relax sebelum memulai gitu ya. Oke. Selanjutnya Jadi Bu, saya menggambar ini, saya merasa gak enakan Bu sama orang. Jadi saya gambar ini, orang di tengah ini itu menggambarkan diri saya sendiri Bu. Terus warna abu di tubuh saya ini tuh melambangkan beban yang selama ini saya pendam Bu. Terus juga di atas kepala saya ini
kayak awan, tapi ini bukan awan. Ini tuh isi kepala yang penuh dengan overthinking, Bu. Terus yang sebelah kanan kiri saya, ini tuh ada kayak gambar bayangan orang yang bawa buka sedih. Itu tuh saya ngebayangin kalau saya menolak mereka tuh bakalan kecewa, marah gitu, Bu. Jadi malah saya sendiri yang berpikiran, dan gak bisa tidur, gak mikir gitu. Gitu susah. Ya, silakan. Menurut saya bukan. Hanum sebaiknya menerapkan perilaku asertif pada dirinya, di mana Hanum bisa bilang tidak mau gitu jika itu tidak sesuai dengan kondisi Hanum gitu. Dan ngomongnya itu pun dengan sopan gitu biar tidak menyakiti hati kawan Hanum gitu. Ya, benar kata Aini. Jadi, Hanum bisa menerapkan sikap asertif. Sikap asertif itu adalah bertutur secara tegas dan jujur. Nah, ketika Hanum merasa takut tidak ditemani lagi, misalnya ini bahasanya kalau anak-anak sekarang people pleaser, ya kan? Jadi Hanum bisa berpikir bahwa kan aku ngomongnya baik-baik, aku bertutur dengan sopan, aku tidak dari hal yang memang aku tidak mampu gitu. Jadi ya nggak masalah karena teman-teman pasti mengerti gitu. Nggak mungkin mereka langsung tidak berteman lagi dengan Hanum, kecuali kalau Hanum menolaknya dengan kasar gitu. Makanya sikap asertif yang Aini katakan tadi itu adalah sikap secara bertutur secara sopan, tegas dan jujur. Itu Hanum. Selanjutnya Nama saya dulu. Jadi di sini saya tuh merasa semenjak kepergian ayah saya, beban pikiran saya semakin bertambah, Bu. Saya merasa di rumah sudah beda suasananya. Terus orang-orang juga nggak begitu peduli dengan perasaan saya. Di sekolah juga saya mungkin tersenyum, tapi hati saya rapuh gitu, Bu. Saya hampa hatinya gitu, Bu. Jadi saya merasa nggak ada orang yang benar-benar peduli lagi dengan saya selain ayah saya. emosional ya, bagaimana nih? Ada tanggapannya untuk Ada, Bu. silakan Hijab gereja kan, Bapak itu bukan nggak ada yang peduli, tapi mungkin karena terbiasa semasa ayah Bapak masih ada, Bapak tuh apa-apa ini cerita sama ayah, terbukanya sama ayah, sama yang lain kan enggak gitu. Jadi kan mungkin aja Bapak merasa mereka tidak peduli karena Bapaknya juga kurang terbuka dengan mereka gitu. Jadi kan alangkah baiknya Bapak tuh juga lebih akrab dengan keluarga yang lainnya. Mungkin mereka juga tidak berani dekat dengan Bapak karena Bapaknya tertutup kali, nggak suka didekati sama keluarga yang lain. ya benar ya kata Nizar. Jadi apa tadi merasa nggak layak gitu. Gini, jadi karena tadi Nova bilangnya Nova tidak mau terbuka gitu kan, karena seperti yang Nizar bilang tadi Nova selalu apa-apa sama ayah gitu. Memang tidak mudah kehilangan seseorang yang menjadi tumpuan kita dari kita kecil sampai saat ini gitu. Nah, jadi yang bisa Nova lakukan adalah percaya bahwa ada orang lain dan ada yang paling utama ada Allah untuk kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan Nova. Lalu Allah juga mengirim orang-orang lain untuk Nova seperti teman-teman yang membantu Nova di sekolah dan guru BK yang mengayomi Nova selalu untuk agar Nova merasa aman, merasa bisa terbuka nih. Jadi Nova harus merasa aman dulu nih untuk berteman. Nova merasa nyaman. Ketika Nova sudah merasa nyaman, Nova akan punya rasa keterbukaan itu. Nova akan saling bercerita dengan misalnya, aduh hari ini aku ada tugas MTK susah kerjanya, biasanya PR-nya dibantuin sama ayah. Terus nanti Aini misalnya jawab, aku bisa MTK, yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Itulah fungsinya teman. Nah, teman ada untuk mendukung kita ke jalan yang benar, gitu ya. Silakan Nizar. Jadi kan Bu, itu nama Rijal. Jadi kan ini menggambarkan ini Rijal, karena Rijal tidak terlalu pandai gambar Bu, jadi tulis pakai nama aja, boleh kan Bu? Boleh. Jadi kan Bu, sebelum masuk ke sekolah SMK, dulu Ija tuh pengen kali masuk ke SMK jurusan tata boga. Nah,
Namun Allah menghendaki Rija itu nggak lulus di situ, rezekinya bukan di situ. Akhirnya Rija sekolah di SMA ini Bu. Nah tapi sampai sekarang Rija tuh belum move on gitu Bu. Apalagi kalau melihat orang tuh berada di posisi yang Rija inginkan, padahal nggak boleh ya gitu Bu. Kita tuh kan seharusnya harus bersyukur, cuman hati Rija tuh masih sulit gitu Bu. Kan Rija tuh sedangkan di sini udah ada SMA yang tinggal Ija genggam gitu, emang udah di samping Ija gitu. Tapi Ija tuh belum bisa menerima dia karena Ija masih menginginkan dia. Ya silakan. Kalau menurut saya Bu, Ija dia harus belajar lagi untuk ikhlas Bu, karena mungkin dia lulus di sini karena Ija lulus di sini karena takdirnya dan dia mampu di sini Bu, karena mungkin kalau dia lulus di Tata Boga bisa jadi Ija nggak mampu Bu. Benar, ya sama. Saya bisa menemukan hobinya di rumah, Bu, memasak di rumah, dengan memasak di rumah bisa menemukan hobinya. Seperti hobi Rija tadi ya, memasak. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, Allah itu lebih tahu dari apapun. Jadi kenapa Allah meluluskan Rija di sini? Karena ada rencana yang lebih baik yang sudah diatur oleh Allah untuk Rija. Sementara Rija nggak tahu itu, karena Rija berkata dengan yang Rija belum ikhlas tadi gitu. Nah jadi setiap Rija merasa seperti itu, Rija bisa mengingat bahwa Allah mempercayakan aku di sini untuk itu, karena Allah aja percaya nih sama aku. Masa aku nggak percaya sama diri sendiri gitu ya, Rija? Iya Bu. Selanjutnya kita Saya sebelumnya saya mohon maaf Bu, saya nggak pakai menggambar. ya nggak apa-apa. Ini bukan saya menggambarkan diri saya Bu. Ini kan saya terlihat tenang, tapi di kepala saya sangat banyak beban Bu. Salah satunya yaitu beban keluarga, yaitu tugas beban keluarga ini Bu. Ibu saya, mama saya itu kayak saya cerita di awal tadi Bu. Mama saya tuh kayak kamu harus juara, kamu harus ranking 1, kamu harus kayak gini. Saya terbeban dengan itu Bu. Walaupun mama saya kayak gitu karena beliau beranggapan bahwa saya mampu Bu. Saya mampu karena saya terpaksa Bu, bukan diri saya memang skillnya di situ, tapi saya paksa, makanya saya mampu Bu. Kemudian dengan banyaknya beban menumpuk itu, saya merasa lelah Bu dengan diri saya sendiri, dengan tugas yang bertumpuk Bu. Jadi apalagi saya kelas 2 MIPA 1 Bu. Jadi tekanan dengan pelajaran fisika yang saya tidak suka, tapi saya harus pelajari itu. Kemudian dengan biologi, kimia, dan itu sangat-sangat membuat saya lelah Bu dengan keadaannya seperti itu. Jadi stres Mira ini mencapai level tinggi ya. Yang pertama tadi keluarga, terus ada pelajaran yang tidak disuka, tuntutan gitu ya. Oke, bagaimana nih dengan teman-teman yang lain? Kalau menurut saya Bu, Mira bisa melakukan timetable juga Bu. Ya, kalau Mira seperti saya tadi, tugasnya banyak, tapi kayak nggak disukain pelajarannya, bisa membuat timetable. Misalnya hari ini ngerjain tugas, besoknya ngerjain yang Mira suka, jadi nggak merasa terbebani. Ya benar. Nah untuk tadi misalnya ibu Mama Mira ya gitu yang terlalu menuntut gitu kan, Mira bisa nih berkomunikasi sama ibu untuk memberitahu nih sebenarnya Mira tidak sanggup gitu, yang Mira kerjakan sama ini karena terpaksa. Jadi karena terpaksa hasilnya pasti nggak ini ya, kurang gitu. Jadi jadi Mira bisa bilang nih ke Mama Mira bahwa Mira bisa melakukan itu dengan sesuai harapan, dengan sesuai standar tertentu, tapi tanpa ada tuntutan yang berlebihan gitu kan. Jadi Mira bisa berkomunikasi dengan ibu bahwa mengatakan bahwa Mira sanggup, tapi tidak untuk keadaan yang tinggi begitu ya. Oke, bagaimana yang lain?
Oke, nah dari segala solusi yang sudah kita sepakati tadi, apakah semuanya merasa cukup dengan solusi tersebut? Apakah bisa dilakukan atau bagaimana? Bisa. Oke, kita sepakati ya solusi yang kita gali bersama tadi. Jadi tadi dari Aini dulu ya tadi berkomunikasi sama seperti dengan Mira ya. Tadi kan tujuan kita kan untuk menyelesaikan masalah secara sama-sama dan menyepakati solusi bersama-sama gitu ya. Nah, terus yang lain juga tadi ada Irna dan Rami menggunakan timetable juga, tadi Mira juga bisa ya menggunakan timetable. Lalu Zakia dan Ayu menerapkan self-talk positif gitu. Lalu Hanum untuk bersikap asertif, dan Nopal bukan terhadap lingkungan sosial. Riza tadi dengan lebih belajar untuk ikhlas Bu. gitu ya. Nah, bagaimana nih? Ada yang bisa kita sudah sampai di penghujung. Suasananya udah mulai kaku lagi. Kalau kita lakuin ice breaking dulu ya. Kita fokus kembali ya. Masih ingat peraturannya? Masih. Yang keempat ya Bu. Oke, siap. Siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, Lagi oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Malam, malam, siang, malam, siang, Oke, sudah ya. Nah, kita sudah sampai di tahap penghujung nih. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita atau saling memberi motivasi nih untuk teman-teman kita yang sudah saling berinteraksi tadi? Oke, satu-satu ya. Mulai dari ini. Saya ingin maksudnya saya ingin mendukung teman-teman gitu yang teman-teman pasti memiliki masalah, setiap orang pasti memiliki masalah sendiri gitu kan. Tetap semangat dan saya juga harus tetap semangat pastinya gitu kan. Tenang bahwa Allah akan selalu bersama kita. Iya. Silakan Mira. Sama juga seperti Eni tadi, tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan sebaik orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya. Silakan Rami. Berarti dari kegiatan kita pada hari ini, nanti bisa mengambil kesimpulan itu yang minggu tadi itu bisa menggunakan timetable seperti tadi dan harus semangat tadi bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi anak-anak ibu sudah sepakat ya mendapati solusi dari masalah yang anak ibu alami gitu ya. Nah, jadi motivasi dari ibu adalah agar anak-anak terus tetap semangat dan selalu berada di tujuan gitu. Gunakan disiplin untuk melangkah maju. Jadi motivasinya tidak naik turun ya, karena kalau motivasi kan pasti naik turun. Jadi kita bisa menggunakan disiplin agar tetap konsisten gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Ibu sangat apresiasi keaktifan, terus interaksi anak-anak ibu yang sangat sopan, saling menghargai. Ibu menghargai kalian, kalian menghargai ibu. Kalian berharga, kalian adalah anak-anak yang cantik-cantik, yang pintar-pintar. Oke, nah lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rami, Emi. Tadi kita mulai dengan doa, ya tutup dengan doa juga ya. Oke, silakan Emi. Jadi teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Aini sudah mengingatkan
juga ya. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita kembali ke luar ruangan, kita akan mengisi angket dulu nih. Nah, anak-anak ibu akan mengisi angket sesuai dengan apa yang anak ibu rasakan di kegiatan ini secara jujur, gitu ya. Ini akan diberikan lembarnya ya. Silakan dibagikan aja. Langsung dikumpul sekarang. Ya, waktunya 5 menit ya. Diisi secara jujur dan natural ya. Sudah silakan dioper ya. Oh, iya boleh. Baik, terima kasih anak-anak ibu yang sudah bersedia untuk mengisi lembar kepuasan terhadap kegiatan konseling kelompok ini. Silakan keluar ruangan dengan tertib. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih banyak ya sama anak-anak ibu. Misi ya Bu, ya Nak. Misi ya Bu. Kapan-kapan kita berjumpa lagi ya. Iya Bu, terima kasih Bu.